Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Evi Dwi Oktaviana. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan Gelombang 5 Kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang akuntabilitas. Yuk kita bahas sama-sama. Deskripsi mata pelatihan. Peserta diklat akan dibekali dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan publik, serta sikap dan perilaku yang konsisten. Sedangkan tujuan atau hasil belajar, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas, serta mengaktualisasikannya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi konsep akuntabilitas. Apakah akuntabilitas itu? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan sebuah laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya kita bahas tentang tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal, yang artinya nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yang artinya hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yang artinya hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, yang artinya masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Selanjutnya kita masuk ke materi mekanisme akuntabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme akuntabilitas itu? Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitasnya sendiri. Di Indonesia sendiri memiliki mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitasnya antara lain perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Sekarang masuk ke nilai-nilai dasar akuntabilitas. Nilai-nilai dasar akuntabilitas ada 10. Pertama, kepemimpinan. Artinya, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi, yang bertujuan mendorong komunikasi dan kerjasama, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga, integritas, yang mempunyai arti kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang keempat, tanggung jawab, yang memiliki arti kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima, keadilan. Keadilan ini adalah landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan. Lingkungan yang akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Yang ketujuh, keseimbangan. Diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang ke-8, kejelasan. Kejelasan itu mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan, dan sistem pelaporan kinerja. Yang ke-9, organisasi. Kinerja yang diharapkan dalam organisasi. Yang ke-10, konsistensi. Konsistensi itu menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Selanjutnya, masuk ke materi akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Pengertiannya, keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan.
Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satunya adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik. Informasi publik sendiri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan, yaitu informasi publik yang perlu dirahasiakan. Yang kedua, praktik kecurangan dan perilaku korupsi. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Pada umumnya, fraud terjadi karena yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Yang kedua, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Tiap PNS harus memastikan bahwa 1. Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. 3. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Untuk yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, reliable atau dapat dipercaya, understandable atau dapat dimengerti, serta comparable dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Yang kelima, konflik kepentingan. Ada dua jenis konflik kepentingan. Yang pertama, keuangan. Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, non-keuangan. Penggunaan posisi atau kewenangan untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya masuk ke materi menjadi PNS yang akuntabel. Apa sih pengertiannya? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas 1. Profesionalitas, 2. Proporsionalitas, 3. Keterpaduan, 4. Delegasi, 5. Netralitas, 6. Akuntabilitas, 7. Efektif dan efisien, 8. Keterbukaan, 9. Non-diskriminatif, 10. Persatuan dan kesatuan, 11. Keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir 12. Kesejahteraan. ASN sebagai profesi berlandasan pada prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku, 3. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 7. Profesionalitas jabatan. Sekarang masuk ke keterkaitan akuntabilitas dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan pembekalan kepada ASN dengan nilai-nilai dasar ASN yang disebut aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk yang terakhir, refleksi nilai-nilai internalisasi atau testimoni sebagai berikut. 1. Memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. 2. Mendorong komunikasi dan kerjasama. 3. Kesesuaian antara perkataan dan tindakan. 4. Siap bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. 5. Membuat keputusan adil dan tidak memihak apapun. 6. Membangun kepercayaan dengan masyarakat dan pimpinan. 7. Mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab dalam tugas yang dikerjakan. 8. Meningkatkan kinerja sesuai keahlian yang dimiliki. 9. Turut ikut serta meningkatkan kinerja dalam organisasi. Dan terakhir 10. Menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Sekian materi akuntabilitas dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.